kejang itu ada 3 fase. Jadi kan kayak selama 1-2 menit itu kejang terus gitu. Kayak pernah nggak kalau lagi olahraga kan pernah kram ya kaki. Kayak kram gitu ya? Iya kayak kram, tapi ini satu badan. Jadi kayak satu badannya kram gitu kan. Selama beberapa detik, habis itu sakit banget. Jadi kan dia lelah badannya ya. Jadi dokter kasih obat buat dia bisa istirahat, biar dia bisa tidur. Itu pun dia, di dalam dia tidurnya dia masih kejang. Nah setelah hasil MRI-nya keluar, dilihat memang ada peradangan di jembatan otak dia antara otak kiri dan otak kanan. Kayak waktu 15-16 hari waktu keluar dari rumah sakit, saya tuh kayak mau jalan itu susah banget gitu. Jadi kalau mau jalan itu saya nggak bisa lihat tangan saya. Saya cuma lihat ada otak di depan saya gitu, ada otak saya gitu. Jadi otak ini harus saya suruh angkat kaki kanan, otak baru saya angkat kaki kanan, angkat kaki kiri, baru saya jalan kaki kanan kiri gitu. Perasaan ini udah campur aduk ya di dalam hati saya gitu loh. Takut, pasti, khawatir, gak ada kepastian gitu. Sempat putus asa juga karena ngelihat kondisinya kok kayaknya parah sekali dan saya nggak ngerti apa-apa gitu. Di dalam mobil saya cuma bisa teriak sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sahabat Solusi mungkin pernah melihat dan mendengarkan kisah mereka melalui Instagram maupun sosial media lainnya dan diberkati oleh cerita mereka. Hari ini kita akan ngobrol langsung dan mendengarkan ceritanya dari sumbernya. Saya akan ngobrol dengan Bapak Vicky dan Ibu Eka. Halo, welcome to Solusi. Welcome, thank you. Apa kabar? Luar biasa. Baik. Luar biasa. Baik. Ya. Thank you buat waktunya disediakan buat berbagi hari ini buat sahabat Solusi. Sama-sama. Thank you so much. Boleh nggak sih kita dengar langsung kronologi ceritanya apa yang dialami waktu itu? Kenapa bisa tiba-tiba ada penyakit yang diderita oleh Ibu Eka? Waktu itu dimulai tanggal 3 April 2025. Baru ini. Itu setelah 2 minggu saya setelah lahiran. Setelah kan habis melahirkan anak kedua. Itu dimulai dari demam-demam 2 hari sebelumnya. Demam seperti biasa karena kan saya lagi menyusui. Kita pikir ya biasalah. Demam sedikit ya saya minum paracetamol. Habis itu setelah 2 hari demam itu hilang. Demam hilang menurun. Tiba-tiba saya di Sabtu pagi itu pusing. Dari pusing gak lama kemudian kan saya lagi lantai 2. Saya suruh anak saya yang pertama, tolong panggil papanya lagi di bawah soalnya kan. Saya soalnya pusing gitu, saya berasa nggak enak banget badannya. Jadi sakit kepala gitu ya? Betul. Terus udah saya tiduran aja tuh. Waktu tiduran, waduh makin parah. Waktu suami saya naik, saya tiba-tiba udah kejang ya? Belum kejang? Belum. Tapi kayak udah kehilangan arah gitu ya? Belum. Saya ngeliat waktu saya naik itu Eka lagi ada di luar kamar karena kamar kami itu ada balkon ya. Dia lagi duduk gitu. Jemur, saya pikir dia nggak enak badan gitu ya, dia jemur dulu deh. Terus saya turun dulu tuh, saya ingat saya turun untuk saya kan lagi masakin telur gitu loh buat dia. Saya matiin kompor, waktu saya naik lagi, saya ngeliat kok tatapannya kayak kosong gitu loh. Dia bilang saya pusing banget, pusingnya berputar. Yaudah oke, saya bawa ke dalam kamar. Tiba-tiba waktu saya bawa itu dia kejang dan dia muntah. Dia muntah, saya pegangin, terus kamu mau baring nggak? Oke, akhirnya ya udah kita baring dulu, baring di tempat tidur. Waktu itu pas dia baring, dia tiba-tiba tubuhnya tuh kejang dan dia ngerasa sakit, dan langsung kayak mau berdiri gitu ya. Dan waktu dia berdiri dia muntah lagi, jadi banyak sekali tuh muntahan di kamar kita waktu itu. Saya juga panik, kenapa ya? Terus tiba-tiba dia ngomongnya jadi gak terkontrol gitu loh. Kayak gak bisa ngomong dengan lancar. Saya takutnya dia stroke. Saya takut sekali gitu kan. Yang tadinya awalnya saya pikir pusing berputar, ada muntah. Saya pikir dia vertigo gitu kan. Tapi kenapa ngomongnya jadi gak jelas gitu, kayak orang kena stroke. Nah di situ kita cukup khawatir ya. Dan Eka langsung minta dibawa ke rumah sakit saat itu. Tapi saat itu keadaan pembantu kita di rumah, ART kita tuh lagi lebaran ya. Jadi memang berdua aja di rumah itu ya bersama anak-anak? Kita berdua, ada 2 anak kita yang masih kecil, 1 yang 5 tahun, 1 yang baru lahir kan 2 minggu. Dan juga ada suster 1. Nah di situ saya juga bingung, gimana caranya bawa istri saya ke rumah sakit, sedangkan dia gak bisa jalan waktu itu. Gak bisa jalan, dia kejang-kejang, dia muntah-muntah, ngomongnya juga gak teratur.
Tapi anak saya 2 di rumah, 1 newborn, 1 masih kecil. Dan gak ada orang lain selain suster. Gitu kan. Jadi kita telepon ya. Kita telepon orang tua dia lagi di luar negeri. Orang tua saya, mama saya bisa datang. Kakak adik kita telepon, masih pada belum bangun mungkin karena Sabtu pagi. Ya kan. Terus puji Tuhan kita ingat ada ketua komsel kita kontak dan kebetulan rumahnya dekat, mereka datang. Gitu. Sampai dibawa ke rumah sakit ya. Di rumah sakit itu kan kondisinya dia dokter ya? Masuk UGD. IGD dulu. Masuk UGD di sana karena dokter juga banyak yang cuti. Jadi dokter yang available dipanggil dokter syaraf. Karena dia lihat kan kejang-kejang. Jadi biasanya hubungannya sama syaraf. Nah dokter syaraf yang tersedia waktu itu ngelihat tapi kayaknya bukan stroke katanya. Karena waktu dites suruh senyum, gak ada yang miring, bagus gitu kan. Tapi kenapa dia kejang-kejang? Nah dokter menyarankan MRI aja. MRI. Cuman kan dari dia itu kejang, sepanjang dia menunggu sampai dia masuk kamar, sampai dia MRI, dia kejangnya hebat sekali. Dan kejangnya apa sih yang kamu alamin waktu kejang itu ya? Kejangnya itu rasanya, kejangnya itu ada 3 fase. Jadi kan kayak selama 1-2 menit itu kejang terus gitu. Kejangnya itu kayak pertamanya itu kan kejang. Kayak pernah gak kalau lagi olahraga kan pernah kram ya kaki. Kayak kram gitu ya? Iya kayak kram, tapi ini satu badan. Jadi kayak satu badannya kram gitu kan. Selama beberapa detik, habis itu sakit banget. Kalau buat wanita mungkin kayak wanita melahirkan gitu rasanya. Habis itu kayak saya gak bisa nafas. Jadi saya kayak kejar-kejaran sama nafasnya. gitu. Setelah kejang, nafas, habis itu terakhir kayak relief. Kayak hilang aja rasanya. Tapi waktu relief itu, kan saya lihat videonya baru lihat juga. Kayak gerak-gerak sendiri badannya. Itu reliefnya. Nah waktu lagi yang relief itu saya berasa benar-benar, walaupun sakit gitu ya, tapi saya ngerasa ada Tuhan di sana yang megangin saya gitu. Jadi waktu relief itu, aduh Tuhan Yesus baik gitu. Saya selalu bilang kayak, oh Tuhan Yesus baik waktu relief itu. Jadi kayak ada sosok yang bareng saya gitu waktu lagi di sana. Jadi di dalam kekejangan itu ada merasakan penyertaan Tuhan juga di situ. Betul. Ya. Nah itu kejangnya berarti setiap berapa menit atau berapa detik sekali gitu ya? Jadi kejangnya itu seperti yang tadi Eka bilang ya, itu kan berlangsung selama 1-2 menit kejangnya. Dan itu berulang bisa 6 menit sekali, bisa 10 menit sekali gitu. Waktu dia diberikan obat penenang, karena dia kan benar-benar kejang terus setiap saat. Jadi kan dia lelah badannya ya. Jadi dokter kasih obat buat dia bisa istirahat, biar dia bisa tidur. Itu pun dia, di dalam dia tidurnya dia masih kejang. Ya jadi saya benar-benar bingung ya waktu itu. Bingung, khawatir, takut terjadi apa-apa sama istri saya. Jadi sampai dia tidur pun, tidur malam itu saya ingat sepanjang malam itu saya pelukin dia. Karena saya khawatir kehilangan istri saya saat itu. Benar-benar saya takut sekali. Karena kita menghadapi satu sakit yang kita nggak tahu ini sakitnya apa. Stroke bukan. Terus juga vertigo juga bukan. Kita berharap ini cuma vertigo ya. Tapi harusnya vertigo nggak separah ini. Dan sampai akhirnya MRI dilakukan. Di MRI pun kamu harus dibius ya. Dia harus dibius total. Karena kalau nggak kejang lagi gitu. Betul. Karena hasilnya nggak akan keluar dengan tepat ya. Hasil MRI-nya. Nah setelah hasil MRI-nya keluar, dilihat memang ada peradangan di jembatan otak dia antara otak kiri dan otak kanan. Puji Tuhan memang bukan stroke, tapi dokter juga belum tahu pasti kenapa terjadi peradangan ini. Gitu. Jadi di awalnya itu Eka diberikan terapi steroid. Terapi steroid, keadaan dia itu mulai membaik kurang lebih 3-5 hari awal tuh ada perbaikan dari kondisinya dia. Dan itu masih fisik. Dirawat di rumah sakit juga masih ya? Dirawat terus. Di rumah sakit. Dia langsung dirawat di rumah sakit. Jadi total dia masuk rumah sakit itu 16 hari. 16 hari. Mungkin kamu mau cerita. Oh iya, yang 1-2 hari pertama itu kan saya kayak gak sadarin diri sebenarnya. Jadi kayak waktu lagi di hari pertama itu, ya udah hilang. Ada cuplikan hidup kayak penyesalan-penyesalannya hidupnya. Jadi kayak hidup saya diputar ulang gitu. Ternyata itu beneran gitu. Kayak hidupnya kita bener-bener, saya waktu itu kayak tahu, oh saya menyesal banget kayak selama ini kan saya kerja banget gitu. Kayak kerja terus fokusnya tuh ke hal-hal yang bisa dicari sebenarnya. Waktu lagi di sana tuh saya disadarin,
saya menyesal banget karena saya nggak luangin waktu buat keluarga saya gitu. Saya malah luangin waktu buat hal-hal yang nggak perlu dipikirin gitu. Karena kan Tuhan bilang, kamu ngapain khawatir, buat apa kamu makan besoknya. Dan ternyata yang paling penting itu hidup hari ini dan apa yang kita makan, apa yang bareng kita gitu. Kita nggak usah khawatirin lagi. Jadi saya di sana tuh kayak, saya sebenarnya saya ketemu Tuhan Yesus gitu ya. Kayak ketemu Tuhan dan dia ada di sana. Jadi kamu tenang juga ya? Tenang banget. Bahkan saya sampai di pikiran kayak, ini tenang banget, saya nggak tahu itu rasa tenangnya yang saya nggak pernah bisa omongin ya gimana rasa tenangnya itu, tapi kayak dibawa ngikut aja gitu rasanya. Tapi di situ kayak ada yang narik saya gitu, kayak ada nahan saya. Ternyata itu saya dengar kan ada suami saya nangis. Dan suami saya itu nggak pernah nangis orangnya. Saya nggak pernah lihat dia nangis. Di situ dia nangis, aduh saya sakit banget rasanya tuh kayak saya belum meluangin waktu banyak sama dia. Sekarang malah dia sedih gini. Jadi kayak ada yang tertahan kayak saya belum bisa pergi dari dunia ini Tuhan. Maksudnya aku minta maaf kayak aku mau ikut sama Tuhan. Tapi saya nggak bisa ninggalin suami saya yang di sini gitu. Jadi waktu lagi di masa itu saya kembali karena dipanggil juga. Makanya penting banget buat orang-orang yang datangin orang sakit gitu ya. Kata-kata yang kita keluarin itu penting sekali buat orang sakit. Karena kita tuh gak bisa fokus kemana-mana. Kita cuma fokusnya itu sama orang yang ada, yang kita dengar kita terima bulat-bulat 100%. Waktu orang yang bilang kayak sedih tapi kayak kau pasti sembuh. Saya cuma pikir, saya sakit, saya bisa sembuh. Tapi waktu kalau ada orang yang ngomong hal yang negatif, saya pasti juga telan hal negatif itu gitu. Oke. Jadi itu di 1-2 hari pertama tadi 1-2 hari pertama. Dan itu nggak sadar sepenuhnya sebenarnya. Itu kayak mimpi sih rasanya. Kalau kata orang katanya waktu lagi datang mata saya kosong aja. Tapi mata kebuka tapi kosong. Betul. Dan saat itu melihat flashback dari kehidupan yang pernah dilewati. Terus ada kakek saya di rumah sakit tuh kan saya buka mata, saya lihat ada kakek saya di sana. Buat informasi tambahan, kakek saya itu udah meninggal. Jadi ada kakek saya lagi naik sepeda. Dia ngajakin, kamu mau ikut gitu kan. Saya bilang, nggak usah dulu deh. Nggak dulu gitu saya bilang. Soalnya entah kenapa kayak nggak sadar gitu ngomongnya. Tapi nggak ada ketakutan sama sekali. Kayak rasanya biasa aja, natural sekali gitu rasanya. Saya bilang enggak. Gitu. Ya, tapi satu yang menarik bahwa Ibu Eka pun merasakan damai yang tidak pernah bisa dijelaskan, tidak pernah dirasakan sebelumnya, meskipun kayaknya kok ini sakit, aku nggak sadarkan diri, aku melihat semua flashback yang ada, tapi aku merasakan damai dalam hidupku. Dan di situ melihat bahwa Yesus juga ada menyertai ya. Di situ saya sadar Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup dan dia nggak pernah ninggalin kita sedetik pun. Walaupun di saat-saat yang paling berat di saya, Tuhan pegang tangan saya gitu. Amin. Nah, lalu setelah itu, setelah 5 hari diberikan terapi steroid tadi ya, sehingga akhirnya ada peningkatan dari Ibu Eka, kejangnya berkurang atau gimana itu? Kejangnya itu memang berkurang setelah 2 hari. Ya, terapi steroidnya itu berguna memang untuk meredakan inflamasi atau peradangan di otaknya. Jadi itu kondisi dia memang membaik. Cuman saya ngelihat setelah 5 hari kondisi dia itu mulai stagnansi. Malah cenderung menurun. Karena yang tadinya dia bisa makan, dia bisa minum dengan lancar. Di hari kelima dia mulai tersedak. Jadi kontrol dia di kerongkongan ini gak bisa sepenuhnya bekerja maksimal. Jadi waktu dia minum terutama cairan seperti air putih ya. Karena itu kan tingkat cairnya sangat tinggi sekali. Nah itu dia tersedak. Padahal hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu dia gak pernah tersedak. Makan juga bagus gitu. Tapi memang bener matanya tuh kosong. Jadi kalau ada orang lewat gitu ya, dia cuma ngeliat ke satu titik. Ternyata saya baru tahu bahwa dia pun gak bisa ngeliat dengan sempurna waktu itu. Ngeblur. Jadi memang itu juga mempengaruhi ke daya refraksi mata mungkin ya. Otot matanya itu gak bisa bekerja dengan maksimal. Karena kita bingung kan. Setelah 5 hari kayaknya gak bisa begini terus. Hari ke-6, hari ke-7 kita putuskan kita harus take action nih. Antara kita pindahin dia ke rumah sakit yang lain atau kita cari dokter yang lain gitu. Karena memang dari awal kita tuh direkomendasikan ke dokter Yeremia Tatang sebenarnya dari awal gitu. Cuma saat itu dokter Yeremia lagi cuti. Nah kita minta coba bisa tolong nggak bantu dokter Yeremia untuk bantu liatin case-nya istri saya kayak gitu. Rumah sakit bilang kita kontak cuman belum tentu dijawab.
Dan memang benar, dibilang rumah sakit nggak bisa hubungin Pak, nggak ada balasan. Dan di situ Tuhan udah nolong kita. Tuhan tolong kita lewat kenalan kita, Ibu Kartika. Ibu Kartika itu teman saya, dia itu papanya ditolong sama dokter Tatang, dokter Yeremia Tatang. Waktu itu mereka papanya kena stroke. Nah si Cikartika, saya panggilnya Cikade. Cikartika ini kontak saya, mau nggak saya hubungin dengan dokter Yeremia? Rumah sakit aja nggak bisa hubungin Ci, mana mungkin dia mau bales? Ya udah nggak apa-apa, kita coba aja katanya. Oke, akhirnya dikontak, dibales sama dokter Yeremia chatnya, dan dokter Yeremia dari hari pertama yang membantu menganalisa hasil MRI-nya. Dialah yang kasih diagnosa awal, ini restless namanya. Saya lupa bahasa, ini ada di Instagram saya capture gitu ya. Restless itu ada peradangan di jembatan otaknya antara kanan sama kiri. Dan dokter Yeremia sudah kasih tahu, kamu harus cari tahu nih penyebabnya apa. Nah dokter yang menangani Eka waktu itu gak bisa cari tahu apa penyebab aslinya. Karena peradangan otak itu bisa terjadi karena virus, bisa terjadi karena bakteri, bisa juga karena reaksi autoimun. Cuman jarang sekali reaksi autoimun ini. Akhirnya di hari ke-7 ini, waktu kita lagi cari-cari dokter, kita pikir dokter Yeremia kan belum ready. Akhirnya susternya bilang, saya baru dapat kabar dari dokter Yeremia sudah bisa terima pasien hari ini. Pas di hari itu. Jadi hari itu, apakah Bapak mau dirujuk ke dokter Yeremia? Tentu mau, karena dari awal kita maunya ke dokter Yeremia. Tapi satu hal yang saya tuh belajar ya di rumah sakit, saya mengerti bahwa dari awal kalau ditangani oleh dokter Yeremia, mungkin kita tidak akan mengandalkan Tuhan sebegitunya. Mungkin kita akan lebih, oh ini karena ditangani oleh dokter yang tepat nih gitu. Jadi bukan karena kuasa Tuhan. Di situ saya belajar bahwa siapapun dokternya, apapun penanganannya, Tuhan tuh punya rencana. Dan Tuhan yang menyembuhkan, bukan dokter, bukan obatnya. Seperti itu. Setelah ditangani oleh dokter Yeremia di hari ke-7, memang kondisi Eka itu dengan pengobatan yang diberikan itu meningkat secara drastis. Di hari ke-8, hari ke-9 dia bicaranya sudah mulai teratur. Yang tadinya saya nggak bisa dengar dia ngomong audio, saya nggak bisa tahu itu apa. Kayak cuma aja. Apa ya? Dia ngomongnya tuh memang seperti orang, kayak orang stroke waktu itu. Cuman setelah ditangani, dapat pengobatan yang spesifik. Dan terapi juga ya. Dan terapi, di hari ke-8, hari ke-9 itu peningkatannya signifikan. Dia mulai terapi, duduknya udah mulai bisa tegak, rasa pusingnya udah mulai berkurang jauh, dia udah gak pernah kejang, dia udah mulai belajar jalan, udah bisa mandi. Di situ saya yakin Eka pasti sembuh, gitu. Hari itu apa yang sebenarnya Ibu Eka rasakan? Maksudnya setelah pada akhirnya bisa membaik, bisa duduk, bisa berbicara, bisa merespon lagi. Apa yang dirasakan waktu itu dan apa yang bikin oke, aku pasti sembuh, aku bisa buat kuat lagi untuk beraktivitas kembali gitu. Waktu pertama-tamanya itu saya pun nggak tahu saya tuh sakit. Saya cuma tahu saya sakit aja, tapi saya nggak tahu gimana ini kenapa nggak bisa ngomong, saya tuh nggak tahu gitu. Jadi waktu hari ke-4 atau hari ke-5 ya, hari ke-5-6 lah. Saya nanya dengan suara yang nggak bisa ngomong gitu kan. Saya nanya ke suami saya, aku kenapa? Kayak aku nggak mau jadi orang yang, mohon maaf ya, kayak saya nggak mau jadi orang kayak ngomong nggak jelas atau gimana gitu loh. Saya nggak mau. Ini apa saya bakal kayak gini terus gitu. Saya di sana takut lah. Saya takut banget gitu. Tapi di sana suami saya yang bilang gitu kan, kamu pasti sembuh, kamu pasti bisa sembuh gitu. Dan di situ saya iya dan amin. Oh ini saya lagi sakit, berarti saya harus sembuh. Daripada saya cuma di dalam kesedihan dan dalam kecewaan kayak ini kenapa kayak gini gitu. Saya tahu itu nggak bakal ngerubah apapun gitu kan. Dan Tuhan sendiri yang suruh kita buat berharap kan. Yang tadinya tuh saya di gereja juga kan, ini lucu juga sih. Waktu lagi di Komsel, dulu tuh kan kalau orang saksian gitu tentang hidupnya, dia minta tolong ditolong Tuhan. Saya ini kan dari kecil dulu tuh, papa saya tuh orang yang sangat mengajarkan kita buat mandiri. Dan gak boleh ngandelin orang lain. Kaku banget. Jadi saya tuh sempet waktu dewasa saya bingung. Saya hidup ya menjadi orang Kristen, hidup secara baik gitu, secara benar.
Tapi juga itu emang menurut saya itu emang tanggung jawab orang Kristen. Dan bukan emang manusia semua harus berbuat baik kan. Saya jadi pikir emang itu suatu kewajiban lah. Saya jadi bertanya waktu lagi di gereja gitu, waktu lagi di komsel. Emang cara mengandalkan Tuhan itu bagaimana? Emang Tuhan gak repot? Itu menurut saya gitu. Tuhan itu udah ngurusin berapa miliar orang di dunia. Repot banget gitu ngurusin saya lagi. Ngapain saya minta-minta ke Tuhan gitu gak kan. Enakan gak enakan saya. Saya gak enak gitu ke Tuhan kan. Masa saya ngandelin Tuhan lagi. Malahan saya dikasih kondisi di mana saya dikasih satu-satunya cara buat saya ngandelin Tuhan doang. Gak ada manusia yang bisa saya andalkan. Pada saat itu saya cuma waktu saya lagi sakit gitu ya. Hari pertama itu ya saya gak bisa ngeliat manusia lain. Saya gak bisa dengar manusia lain. Saya cuma bisa dengar Tuhan doang gitu. Dan saat itu saya benar-benar, oh Tuhan itu ada. Dan saya cuma bisa, Tuhan aku mengandalkan Engkau. Dan di situ ya saya benar-benar, oh ini yang namanya mengandalkan Tuhan. Dan dari situ ya di hidup ini ya, saya jadi kayak baru belajar mau berdoa. Oh ya Tuhan, aku mengandalkan Tuhan. Aku tahu walaupun ini hasilnya itu kalau nggak sesuai harapan saya, berarti Tuhan punya rencana yang lebih baik daripada itu. Wow. Jadi kita sekarang makin mengandalkan Tuhan dan berserah. Kadang-kadang memang Tuhan pakai kelemahan kita supaya kita cuman mengandalkan Dia aja. Karena kalau kita merasa kita mampu, kita akan mengandalkan hal lain gitu. Oke. Tadi Ibu Eka sempat bilang bahwa aku nggak mau mungkin kayak gini, maksudnya jadi orang yang mungkin nggak bisa berbicara, nggak bisa merespons. Tapi pada akhirnya Ibu Eka bilang bahwa oke, kalau memang hal tersebut terjadi itu pasti yang terbaik dari Tuhan. Apa yang bisa buat Ibu Eka berpikir seperti itu? Karena saya yakin ya hidup ini berharga. Tapi kalaupun misalnya saya dipanggil Tuhan pun itu juga berharga gitu. Dan waktu hidup ini ternyata hidup saya ini buat ini loh. Hidup saya itu ada tujuan Tuhan ya. Ada tujuan Tuhan dan saya belum melakukan tujuan itu dengan sangat baik gitu. Berarti kalau saya dikasih hidup lagi, saya buat melakukan tujuan itu. Dan kalau saya meninggal pun maaf ya. Kalau meninggal pun oh berarti tugasnya udah selesai dan Tuhan sayang sama saya gitu. Dan itu yang bakal saya bawa ke surga. Dan waktu kita hidup di dunia ini, kayak Tuhan tuh pengen membentuk karakter kita yang dibawa ke surga. Karena itu waktu saya di rumah sakit saya baru sadar bener-bener gak ada apapun yang saya bawa ke sana. Kecuali hati saya, jiwa saya, pikiran saya gitu yang dibawa. Dan apakah pikiran itu udah baik, udah murni di hadapan Tuhan. Pada saat itu belum terlalu. Berarti saya masih dikasih kesempatan buat memurnikan jiwa saya gitu. Gitu sih. Oke, ya. Akhirnya hari ke-16 boleh pulang. Boleh keluar dari rumah sakit. Tapi tetap dikasih terapi dan obat gitu ya. Jadi ada satu fakta menarik ya. Saya cerita tentang ketua komsel kami, Ko Beni dan Civel yang luar biasa banyak mendukung dan menolong hidup kami melewati fase ini. Dia sempat nanya, hari ke-berapa ya? Hari ke-14 kalau nggak salah. Civel nanya, jadi kapan boleh pulang? I don't know, Roh Kudus kayak kuatin saya, bilang, waktu hari Paskah, hari Minggu, tanggal 16, Yesus bangkit, Eka pun akan keluar dari rumah sakit. Dan saya bilang hal yang sama, Eka pasti pulang. Hari Minggu, Eka pasti pulang. Dan benar, hari Minggu, hari Paskah, Eka pulang. Jadi benar-benar saya tuh belajar ya, kita tuh harus memperkatakan iman kita. Dan kita harus melakukan iman kita. Karena Paulus juga bilang, kalau kamu bilang iman kamu tanpa perbuatan, ini imanku dengan perbuatan-perbuatanku. Kalau kita berdoa tapi kita masih khawatir, kita masih mikirin permasalahan kita, apakah benar kita sudah percaya sama Tuhan dan menyerahkannya sama Tuhan? Jadi itu juga saya belajar banyak selama Eka di rumah sakit, bahwa berdoalah bahwa kamu sudah menerima apa yang kamu doakan. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, benar gak? Itu saya benar-benar belajar untuk ngeliat kondisi Eka itu di luar yang saya bisa kendalikan. Pikiran saya bilang, gimana? Khawatir, takut. Tapi iman saya perkatakan kesembuhan. Eka, kamu sembuh. Eka pulih, Eka kuat. Setiap hari saya perkatakan itu. Dari hari pertama saya berkatakan, Eka kamu sembuh. Eka kamu kuat. Eka kamu pulih. Dan iman yang terjadi. Tuhan. Dan kita makin percaya juga ya, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Betul. Itu betul. Bener. Ya. Sampai akhirnya tanggal 16 Eka keluar dari rumah sakit. Bersyukur sekali. Tapi itu sebenarnya
bukanlah akhir dari segalanya. Karena ternyata untuk recovery, sembuh itu satu hal, recovery itu hal yang berbeda. Jadi pemulihan dengan penyembuhan itu hal yang berbeda. Penyembuhan berbicara tentang dia udah nggak ada lagi kejang-kejang, udah nggak ada lagi pusing-pusing, udah bisa ngendalin tubuhnya dia, tapi belum 100%. Dan ternyata untuk kasus encephalitis autoimun ini yang sangat langka, kasus untuk pemulihannya ini memakan waktu yang sangat-sangat relatif sekali, spektrumnya luas. Tapi Tuhan itu baik. Hari ini tepat 60 hari ya. Dari Eka tuh sakit. Ini Eka sakit tanggal 5. Ini kita tanggal berapa? 4. Tanggal 4 ya. Kurang lebih 60 hari. Dia udah bisa jalan, udah bisa lakukan aktivitas dia. Secara fisik bisa dibilang dia 95-98% udah back to normal. Cuman memang pemulihan psikis, mental itu memang itu berbeda. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat kasat mata. Cuman itu masih belum pulih 100% di mentalnya dia. Mungkin Eka yang bisa cerita. Iya, apa yang dirasain gitu? Apa ada trauma atau? Jadi pada awalnya itu, ini lucu sih. Kayak waktu 15-16 hari waktu keluar dari rumah sakit. Saya tuh kayak mau jalan itu susah banget gitu. Jadi kalau mau jalan itu saya nggak bisa lihat tangan saya. Saya cuma lihat ada otak di depan saya gitu, ada otak saya gitu. Jadi otak ini harus saya suruh angkat kaki kanan, otak baru saya angkat kaki kanan, angkat kaki kiri, baru saya jalan kaki kanan kiri gitu. Jadi ngapa-ngapain itu capek sekali karena ada si pihak ketiga ini di tengah. Saya sampai bilang ke suami saya waktu hari keberapa ya itu ya, hari ke-20 kayaknya. Iya. Kapan koordinasi mata dengan tangan, dengan otak itu bisa kembali normal? Saya bingung. Apakah memang karena dia nggak bisa gerakin tangan, mata, itu koordinasinya belum balik? Kan pikiran kita gitu. Ternyata literally dia lihat ada otak di tengah saya. Di depan dia. Wow. Saya kaget juga waktu dia info ini. Jadi kalau mau makan capek kan harus ambil sendok, angkat sendoknya masukin ke mulut gitu. Jadi kayak manual gitu ya, harus diperintah. Saya yang menanya, kapan ya otomatis ini? Jadi kayak banyak refleks-refleks yang belum balik. Tapi untuk makan dan minum sudah bisa dengan normal ya waktu itu kan? Karena katanya sempat tersedak terus gitu. Udah bisa? Udah bisa normal. Itu hari apa tuh ya? Yang tiba-tiba kamu lihat? Kalau nggak salah itu hari Kamis ya kalau nggak salah. Hari Kamis. 2 minggu setelah keluar dari rumah sakit itu. Kamu yang cerita deh. Lihat apa itu? Jadi itu kan saya emang susah banget tidur orangnya. Kan pekerjaan semuanya. Maksudnya kita orang kota itu kebanyakan pikiran kadang ya. Susah buat rest. Jadi kayak walaupun saya nggak mau pikirin gitu malam-malam, tapi kepikiran kayak besok jadwalnya ini kita harus ngapain gitu. Padahal itu kan seharusnya nggak usah dipikirin ya. Waktu itu saya cuma berdoa, Tuhan saya mau tidur. Saya susah banget gitu buat tidur, saya mau tidur. Akhirnya dikasih tidur, besoknya itu emang dalam istirahatnya itu penyembuhan terjadi. Kuasa mujizat Tuhan terjadi. Waktu pagi saya bisa lihat tangan saya lagi. Itu hari pertama setelah saya sakit, saya bisa lihat tangan langsung. Tanpa ngeliat si otak itu. Otaknya itu menghilang masuk kepala lagi. Saya bilang ke suami saya bilang ke papa saya tuh tiap hari datang ke rumah saya gitu kan. Papi, otak saya masuk lagi ke dalam kepala. Dia bingung. Dia benar-benar bingung. Abis itu kan saya bilang, iya refleksnya jadi bisa balik. Saya bisa, ini tangan saya bisa gerak langsung gerak gitu. Saya gak usah bilang lagi, iya. Saya gak usah harus suruh tangan ini gerak. Dia gerak langsung gitu. Di situ papa saya itu cukup kecewa sama gereja ya. Karena di dalamnya kan ada orang-orang yang mengecewakan lah. Sempurna, ya. Jadi dia tuh sempet jauh sama Tuhan lah. Gak ke gereja lagi gitu. Terus dia bilang, di situ saya pertama kali lihat papa saya itu matanya merah. Udah mau berkaca-kaca gitu. Dia bilang, dia keluarin kata yang saya pikir gak mungkin papa saya bisa ngomong gitu. Dia bilang, ini mujizat Tuhan katanya gitu. Di situ saya mau nangis juga gitu kan. Soalnya kan emang hubungan kita tuh kaku sekali gitu ya. Jadi kayak nahan doang gitu. Di situ saya baru sadar, oh ya ini mujizat gitu. Yang selama ini si otak ini masuk ke kepala itu mujizat gitu. Jadi dan dari situ percepatan kesembuhan saya, progresnya itu luar biasa cepat. Kayak belajar semua kayak bisa langsung, oh pegang sendok langsung pegang. Makan, mandi semuanya tuh cepat sekali sejak yang hari itu. Itu hari dimana Eka bikin, dia main piano sih sebenarnya. Kita nggak rencana bikin konten, cuman ya dia pertama kalinya bersyukur banget bisa ngeliat tangannya lagi, bisa main piano lagi tanpa harus perintahin otaknya dia. Dan dia nyanyi semua baik itu di situ.
Saya record dia gitu loh untuk kasih tahu ke teman-teman yang lain, Eka udah bisa nyanyi, udah kondisinya update-nya gimana, dan bersyukur itu bisa berkatin banyak orang ya. Iya. Karena pertama kali itu waktu kita, kan saya main piano itu dari pulang ke rumah hari ke-16 itu saya udah main piano sebenarnya. Cuma kayak otaknya tahu kayak mau mencet apa, cuma nggak bisa mencetnya gitu kan. Kayak aduh ini gimana cara mencetnya. Jadi kayak pikiran saya sama piano itu kayak lebih ke apa ya. Ini kan saya dari dulu emang melayani di bagian keyboardis gitu. Waktu lagi main keyboard ini rasanya tuh lebih ke kayak pressure jadinya. Kok saya nggak bisa mainnya dengan bagus? Kenapa kok mainnya nggak bisa kayak dulu lagi gitu pikirnya. Tapi waktu yang lagi nyanyi itu semua baik. Saya nggak mikirin saya bisa main atau enggak, suara saya gimana, saya nggak pikirin sama sekali. Saya cuma bersyukur banget sama Tuhan. Oh saya masih hidup dan ini refleksnya bisa kembali. Saya berarti bisa sembuh gitu secara normal. Itu sih yang bener-bener bersyukur karena itu tadinya bukan sesuatu yang saya pikirin sampai situ gitu. Oke, wow. Jadi di balik kesesakan yang dialami ada banyak sekali kebaikan yang Tuhan kerjakan. Betul. Termasuk kita jadi punya Eka dan Pak Vicky juga jadi punya hati yang lebih bersyukur, lebih bersandar pada Tuhan. Dan lagi Papa dari Ibu Eka bisa akhirnya berkata, oh ini Tuhan yang baik, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bermujizat. Itu banyak sekali kebaikan di balik kesesakan ya. Wow. Oke. Tadi Pak Vicky sempat bilang ada bahwa ternyata akhirnya disimpulkan bahwa yang menyebabkan jembatannya radang adalah autoimun. Betul. Jadi setelah dipegang sama dokter Yeremia Tatang, dia minta MRI yang kedua. MRI dengan kontras itu di hari ke-7. Nah, yang kita harapkan kan hasilnya membaik. Ternyata hasilnya memburuk. Di MRI yang kedua dengan kontras itu lebih jelas. Ternyata yang mengalami peradangan bukan hanya jembatan otaknya saja, tapi juga otak kecilnya. Itu yang menyebabkan dia punya koordinasi semuanya terganggu dan bahkan dia nggak bisa nelan air dengan sempurna. Karena itu juga tugasnya si otak kecil. Nah, di situ akhirnya disimpulkan bahwa yang dialami sama Eka itu adalah autoimmune encephalitis. Jadi peradangan otak dikarenakan reaksi autoimun. Nggak ada yang tahu autoimun itu datangnya dari mana, kenapa dia terjadi, nggak ada yang tahu, obatnya pun juga nggak ada. So sampai saat ini ya dia bisa dengan keadaan yang seperti ini bisa sehat kembali, itu semua pertolongan Tuhan. Ya. Jadi yang memang diberikan adalah terapi dan obat mungkin yang menenangkan gitu ya mungkin. Obatnya, nah setelah ditangani sama dokter Tatang, dia berikan obat itu untuk flushing, dia bilang membilas imun yang rusak mungkin ya. Nah di situ dia dikasih obat ini selama 7 hari. Ya kita juga berserah ya, karena kita juga sempat mikir ya, untuk dokter bisa memberikan keputusan kasih obat A atau B itu bukan satu perkara yang mudah. Apalagi ini menyangkut nyawa, hidup dan mati seseorang. Jadi dia bisa dapat hikmat, dokter Yere bisa kasih obat yang itu obat keras gitu. Yang kalau saya baca, ini untuk pasien kanker atau untuk transplantasi organ dan segala macam, kok berat banget dikasihnya. Tapi dia berani kasih obat itu dan ternyata itu penanganan yang tepat. Saya percaya itu pertolongan Tuhan melalui beliau dan obat-obatan yang diberikan. Oke. Jadi buat mungkin sahabat solusi yang mengalami hal yang sama hari ini, ternyata di dalam kedaulatan Tuhan, dalam rencana Tuhan ada harapan ya, ada kesembuhan gitu ya. Pasti. Oke, wow. Nah, aku dengar Bapak Vicky ini sempat bertanya kepada Tuhan, sempat kalut. Oh, iya. Dan itu setelah pulang dari rumah sakit ya katanya. Tuh. Sempit. Apa yang dipikirin waktu itu? Jadi hari pertama waktu saya antar Eka ke rumah sakit ya, setelah ditangani di IGD, saya harus pulang dulu nih ke rumah untuk ambil barang-barang kan. Karena saya tahu ini nggak mungkin langsung pulang, pasti harus rawat inap. Jadi waktu di jalan pulang itu perasaan ini udah campur aduk ya di dalam hati saya gitu loh. Takut, pasti, khawatir, nggak ada kepastian gitu. Sempat putus asa juga karena ngelihat kondisinya kok kayaknya parah sekali dan saya nggak ngerti apa-apa gitu. Di dalam mobil saya cuma bisa teriak sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan Tuhan tuh benar-benar jawab loh. Di dalam hati saya dapat satu impresi ya, Tuhan ngomong sama saya, aku tolong kamu melalui orang-orang yang aku kirim untuk tolongin kamu. Nah di situ saya ingat, ya
ini kalau kejadiannya tidak ada yang pegang anak saya yang newborn ini gimana ceritanya? Karena kita berencana nggak pakai suster. Anak pertama kita nggak pakai suster, anak kedua juga kita pikir udah pengalaman ya, kita bisa urus sendiri gitu ya. Cuman Tuhan tuh kirim pertolongan di saat yang tepat. Ada waktu dulu itu susternya Eka waktu dia kecil yang ngurusin Eka sampai dia besar ya, sangat reliable orangnya, bisa semua hal. Sampai bisa ngurusin barang dagangan, bisa nyetir mobil. Wow. Ini benar-benar mbak yang ajaib gitu loh. Dan sabarnya panjang. Sabar dan luar biasa baik ya. Okay. Luar biasa baik. Udah hilang kontak belasan tahun. Tiba-tiba dia kontak. Di waktu Eka hamil kurang lebih 5-6 bulan. Dan dia minta kerjaan sama papa mamanya Eka. Ya, akhirnya kerjalah di rumah papa mamanya Eka. Kita nggak berpikir dia yang akan jadi suster buat newborn kita. Sampai waktu Eka ini lahiran itu, ART kita semua pada cuti. Kita pikir tadinya bisa handle lah sama orang-orang di rumah yang asisten-asisten kita. Ternyata mereka kan pulang kampung gitu. Dan si Neni ini, si suster ini, Mbak Sony namanya, dia mau bantu kita selama ART kita pulang kampung. Jadi infal gitu loh. Tadinya cuman bantuin ngurusin rumah. Ternyata kejadian hal seperti ini, dia jadi ngurusin baby. Tapi sudah terbukti dan udah bisa diandalkan ya. Sangat bisa diandalkan. Saya punya satu trust issue gitu loh sama suster atau orang yang baru. Apalagi pegang anak saya newborn. Saya nggak bisa percaya gitu. Tapi kalau yang sudah terbukti puluhan tahun ya, belasan tahun membesarkan istri saya. Dan ya waktu kecil saya bukan orang yang mudah. Mudah untuk dibesarkan. Mudah untuk ditangani. Ya, betul. Itu satu, pertolongan Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingetin, aku kirim kamu ke komunitas yang tepat. Wow. Kalau nggak ada Koben, Civel, ketua komsel kita waktu itu, siapa yang mau tolongin saya bawa Eka ke rumah sakit? Kondisi dia kejang-kejang, saya harus nyetir mobil. Dan waktu itu benar-benar genting ya, maksudnya harus dibawa urgent, harus dibawa saat itu juga. Dan ditelepon mama saya memang lagi datang, cuman butuh waktu karena rumahnya agak jauh dari rumah kita. Tapi waktu saya bawa Eka turun waktu dalam keadaan kejang-kejang, gak bisa jalan, turunin tangga dari lantai 2. Dia udah gak bisa tahan lagi, mau langsung lari ke rumah sakit. Saya pikir udah deh, koboi aja deh, berdua. Ikat dia di belakang gitu, pakai seat belt, saya nyetir di depan. Memang gak jauh rumah sakit dari rumah kita, mungkin 5 menitan aja. Tapi kalau di tengah jalan Eka terus kejang-kejang, saya juga bisa panik loh. Yeah. Benar gak? Bisa jadi terjadi kecelakaan juga. Tapi waktu saya taruh dia di belakang, pasangin seat belt, keluarin mobil, ketua komsel saya datang. Pas nyampe. Waktu saya mau keluar mobil, mobilnya ketua komsel saya datang. Akhirnya mereka temenin kami ke rumah sakit. Wow. Itu pertolongan Tuhan juga. Terus dia juga tolongin kami, Tuhan juga tolongin kita lewat orang tua Eka yang tadinya di luar negeri langsung ambil flight tercepat untuk pulang. Dan saat itu kami berganti-gantian, saya sama orang tuanya Eka jagain Eka di rumah sakit. Karena kalau cuman satu orang yang jagain gak gantian pasti bisa kolaps juga. Sayanya bisa kolaps juga gitu. Bersyukur banget. Dan juga saat itu waktunya tepat, ada mama saya juga bisa bantu jaga anak-anak saya di rumah. Karena kalau amit-amit ya kejadiannya itu 1 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya, papa saya tuh baru sakit jantung. Jadi mama itu lagi repot ngurusin papa karena mereka tinggal berdua kan. Kalau waktu keadaan papa saya sakit, mama harus jagain papa saya, Eka sakit. Waduh itu nggak tahu deh gimana kejadiannya lagi. Jadi benar-benar Tuhan tuh ingetin, Tuhan aku sudah kirim pertolongan lewat orang-orang yang aku kirim untuk tolongin kamu. Nah di situ saya ada ketenangan. Saya yakin ini semua pasti lewat. Karena Tuhan sudah ngerencanain ini semua hanya untuk kita bisa ngelihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Gitu. Wow. Jadi yang membuat tenang hari itu adalah melihat bahwa Tuhan itu bekerja di dalam segala hal. Di balik segala hal dia turut bekerja ya. Untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Wow. Oke. Nah setelah pulang dari rumah sakit. Dan merasakan bahwa ini kan tadi sempat bilang ada rasa takut ya.
kalau istriku harus lama pemulihannya, gimana? Nah, apa yang membuat hari itu bisa akhirnya percaya lagi bahwa oke, walaupun mungkin harus mengalami waktu pemulihan yang lama, aku mau percaya kepada Tuhan. Ya, sejujurnya dari hari ke 3-4 waktu hati saya sudah tenang, saya percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Saya udah gak ada kekhawatiran sejujurnya. Walaupun di tengah badai orang-orang datang menguatkan. Ada satu kisah yang lucu ya. Ada salah satu teman kami datang, salah satu sahabat datang untuk menguatkan. Ngejenguk Eka. Waktu udah jenguk Eka, dia keluar, dia panggil saya. Kok gue mau ngobrol sama lu. Terus dia ngomong satu hal. Gue percaya yang ngalamin sulit saat ini mungkin Eka kelihatan yang paling berat. Tapi yang kedua, gue yakin elu kok. Jadi teman kita ngomong begitu. Lu yang sabar ya, lu yang kuat ya. Tapi saya juga malah saat itu saya bilang, gak apa-apa bro, tenang aja. Gue gak apa-apa. Eka tuh pasti sembuh, Eka pasti kuat. Karena gue percaya Tuhan itu pasti sembuhin dia. Pasti dalam segala perkara ini ujungnya udah tahu. Gue udah pasti Tuhan pasti sembuhin Eka gitu. Dan di situ malah dia kaget. Gila kok. Gue yang tadinya datang mau kuatin lu, malah gue yang jadi dikuatkan. Dia bilang kayak gitu. Saya juga gak tahu ya gimana. Cuman semenjak hari Tuhan bilang, aku tolong melewat orang-orang yang tolongin kamu. Rasa takut itu hilang. Karena aku percaya mungkin Tuhan udah kirim kasih yang sempurna itu, yang melenyapkan semua ketakutan itu. Jadi mulai saat itu saya udah yakin benar-benar percaya bahwa Eka itu pasti sembuh dan dia pasti pulih. Dan saya yakin pulihnya itu pasti cepet. Karena Tuhan yang bekerja. Orang mau ngomong apa itu terserah orang. Tapi saya percaya Tuhan tuh pasti sembuhin dia. Dan bener progresnya luar biasa cepat. Untuk Eka tuh bisa kembali sampai sekarang. Wow. Yes. Wow, luar biasa. Nah, ternyata bukan hanya badan Ibu Eka yang dipulihkan, bukan hanya fisik Ibu Eka, tapi relasi dengan Tuhan juga dipulihkan. Bagaimana itu terjadi? Kalau relasi dengan Tuhan itu yang tadinya saya kan bingung ya, gimana cara mengandalkan Tuhan. Tadi itu iya. Tapi diberikan waktu di mana saya cuma bisa mengandalkan Tuhan sendiri. Dan saya mengandalkan Tuhan bukan karena saya mau minta-minta, tapi karena emang ya dia Bapa yang bisa diandalkan. Dan saya yakin ya dia tahu yang terbaik. Kalau misalnya saya minta itu belum dikasih, itu akan dikasih, ya dia tahu yang lebih baik. Tapi kalau enggak, kalau dikasih, terima kasih Tuhan gitu. Jadi ada sosok yang benar-benar yang bisa saya andalkan. Dan dia Bapak yang baik gitu buat saya. Dan hubungan pernikahan kita juga sangat dipulihkan ya. Yang tadinya tuh ya hubungan kita mungkin sebenarnya kalau dari pertama orang lihatnya tuh baik-baik aja ya. Cuma emang karena pekerjaan dan karena ya urusan-urusan kesibukan. Dunia ini emang terlalu bising gitu ya. Jadi kita tuh kayak lebih jauh, jarang ngobrol, jarang apa. Udah capek pulang tidur. Dan di saat itu kayak kita berdua, kita cuma punya waktu berdua gitu jadinya. Buat sama manusia kita sering banget berdua, kita jadi sering ngobrol. Jadi deket banget. Jalan pagi, sore, malam. Karena kalau hirup udara pagi itu bikin saya lebih apa ya? Lebih relax. Okay. Dan ini sangat penting buat pemulihannya gitu, relax. Wow, oke. Kalau dari Pak Vicky nih, tadi Ibu Eka bilang bahwa Ibu Eka tadinya menganggap Tuhan tuh jauh mungkin ya, dan aku nggak mau ngerepotin dia. Tapi sekarang aku tahu dia bisa aku andalkan, dia Bapak yang baik. Nah, ada yang berubah nggak? Bagaimana cara pandang Bapak Vicky terhadap Tuhan? Kalau saya ya mungkin dari sisi waktu kita berdoa, saya orangnya kadang suka khawatir, gitu. Saya suka khawatir, gimana ini, gimana itu. Dulu saya rasanya kayak udah berdoa, udah nyerahin sama Tuhan. Tapi setelah saya serahin sama Tuhan, saya ambil lagi, karena saya pikirin lagi. Gitu loh, masalahnya udah saya serahin, saya pikirin lagi. Tapi apa iya begini. Kan harusnya kan setelah kita serahin sama Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Kita lakukan bagian kita yang terbaik, biar sisanya Tuhan yang lakukan. Jadi di masa-masa ujian kemarin itu Tuhan ngajarin saya untuk berserah, sesungguhnya percaya. Dan percaya apa yang kamu doakan, kamu sudah menerimanya. Walaupun itu belum terjadi dalam hidup kamu, perkatakan, yakini, doain terus. Pasti apa yang kamu imani, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, itu pasti terjadi. Itu kalau itu yang saya alami. Alami ya. Nah, termasuk tadi di dalam pemulihan rumah tangga. Betul. Nah, bagaimana setelah melewati masa yang sulit, melewati badai itu, sekarang Bapak dan Ibu melihat hubungan suami istri, rumah tangga Bapak Ibu?
gak pernah sama lagi, yang pasti. Gak pernah sama lagi. Gak pernah sama lagi. Bener, dulu kita pikir hidup kita baik-baik aja. Orang lihat kita hampir gak pernah berantem ya. Memang kita juga memang hampir gak pernah berantem. Tapi kualitas dari hubungan itu memang kuantitasnya ada. Dia sering bareng-bareng, kita sering bareng-bareng. Tapi walaupun bareng-bareng, dia pegang handphone, pikirannya tuh kerjaan kantor gitu. Pikirannya nggak pernah sama kita, gitu, nggak pernah sama saya, sama anak-anak gitu, jarang sekali. Sampai kadang tuh saya mikir, ya udahlah kalau udah di rumah, apalagi udah di tempat tidur, udah kerjanya kan bisa buat besok. Ternyata memang dia nggak bisa. Kalau kerjaan sesuatu kepikiran tuh harus langsung harus selesai dulu. Kalau nggak dia malah nggak bisa tidur gitu ya. Tapi melewati ini semua, wow luar biasa ya. Pemulihan hubungan kita nggak pernah ngerasa hubungan kita lebih deket seperti ini ya dibanding sebelumnya. Ini hubungan kita yang terdekat, yang kita sendiri nggak sadar sebelum ini semua terjadi bahwa hubungan kita bisa segini deketnya loh ya. Benar-benar itu semua karena Tuhan. Lewatin badai, Tuhan tuh mau memulihkan hubungan kita. Betul. Tuhan itu mau memulihkan apa yang sebelum ini kita nggak sadari bahkan bahwa kita ini ada sesuatu yang missing. Tapi lewat badai Tuhan membuat kita memandang dengan lebih jelas. Wow. Ada pemulihan yang sebenarnya dibutuhkan dan tidak disadari. Betul. Ya. Betul. Yang saya juga tadinya belum saya sadari gitu ya. Saya itu sebelumnya itu kan emang susah banget tidur. Saya selalu berharap saya bisa tidur dengan tenang. Saya lihat suami saya tiap kali nengok 2 menit tidur. Kok bisa tiap hari kayak gitu. Tapi melalui ini semua tuh saya mendapatkan kado dari Tuhan gitu ya. Saya kado yang buat saya sendiri tuh spesial luar biasa. Yaitu tidur. Yang tadinya itu kan itu saya selalu banget. pikiran itu malam itu selalu saya bener nggak mau pikirin kayak saya tahu itu urusan besok aja gitu. Tapi selalu kepikiran. Dan gak bisa berhenti ya. Dan gak bisa berhenti pikiran itu. Berisik pikiran. Tapi setelah ini kayak bisa waktu saya serahin, oh itu buat besok. Saya serahin ke Tuhan. Selesai. Hilang. Habis itu saya bisa tidur sampai pagi. Biasanya tuh kalau saya kebangun misalnya 6 jam tidur gitu ya. Saya bangun jam 2, saya bisa kebangun itu bisa sejam 2 jam. Buat tidur lagi. Dan ini kayak kalau kebangun pun langsung tidur lagi. Jadi kayak bisa tiap hari. Sampai hari ini pun saya belum pernah gak bisa tidur. Itu jadi Itu luar kado. biasa banget buat saya. Kado terindah Itu itu. salah buat satu Eka. berkat terbesar Betul. yang Biasa. lewat penyakit tadi ya. Oke. Tadi Ibu Eka juga sempat bilang bahwa sekarang aku jadi lebih memaknai hidup. Bahwa mungkin aku tidak menjalankan apa yang Tuhan inginkan selama ini. Tadi ya waktu flashback ke masa lalu. Nah, bagaimana Ibu Eka dan mungkin Bapak Vicky memandang kehidupan sekarang? Emang ya buat bekerja itu dengan rajin itu emang Tuhan yang suruh. Di Alkitab pun disuruh kan. Kalau orang nggak kerja nggak usah makan. Bagian kita itu melakukan yang terbaik. Tapi bukan berarti kita harus mikirin terus. Dan kita nggak menyerahkan bagian Tuhan itu sebagai Tuhan. Nah kesalahan saya waktu dulu itu kan saya nggak, ya saya bilangnya saya bisa berserah gitu ke Tuhan. Ya saya kasih ke Tuhan. Tapi pada nyatanya saya juga mengadakan kekuatan sendiri. Karena kalau gagal saya pun udah punya plan, kalau gagal saya bakal ngelakuin ini. Jadi saya selalu bersiap buat kalau gagal. Dan itu bukan salah juga. Tapi jadinya kayak terlalu mengandalkan diri sendiri. Kalau sekarang? Kalau sekarang kita mau jalan kemana? Jadinya saya tahu kayak yang penting itu memori yang kita bangun berdua. Dan ya sama Tuhan, kehidupan kita sama Tuhan itu yang terpenting. Dan yang lainnya itu kehidupan sehari-hari. Kayak diberikan kesehatan, keluarga semua bisa makan. Rencana yang kita bisa iniin bisa berjalan. Itu udah bersyukur gitu. Puji Tuhan. Karena kalau kita kejar terus kekayaan duniawi ini ya. Dan iblis itu pintar banget gitu. Jadi dia itu memberikan kita kalau kita nggak bisa dijatuhin lewat dosa. Dijatuhin itu lewat kesibukan. Betul. Karena kalau sibuk itu jadi lupa aja. Yang lain kan jadi lupa ya. Betul. Jadi ini bisa fokus ke yang benar-benar penting. Yaitu keluarga saya dan hubungan kita sama Tuhan. Orang lain mau ngomong apa? Ya jujur ya, dulu tuh saya orang sangat mikirin kata-kata orang tentang saya. Jadi kayak kalau saya duduk nonton terus lagi saya mikir nanti pembantu saya mikir tentang saya. Padahal kan saya di rumah, ya itu rumah saya kan terserah saya gitu ya. Cuma saya bisa mikirin kalau di rumah, ini nanti dikirain gabut gitu kan ya orang. Jadi kayak terlalu mikirin orang gitu. Padahal sebenarnya apakah penting gitu? Enggak juga. Jadi kayak benar-benar dibukakan. Yang paling penting itu
ya orang-orang yang terpenting buat kita dan hubungan kita ke Tuhan. Ya, jadi bisa lebih rest di dalam Betul, Tuhan. betul. Ya, hidupnya jadi bisa lebih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Gimana dengan Bapak Vicky? Kalau saya memandang hidup itu sebagai titipan ya. Titipan dari Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dunia ini? Karena saya percaya Tuhan itu creator. Tuhan itu menciptakan. Kalau dia menciptakan sesuatu, gak mungkin tanpa tujuan. Ya kan? Kita ada creation, kita diciptakan pasti punya tujuannya. Apakah selama ini kita sudah menghidupi untuk apa kita diciptakan di dunia ini? Dan semakin kemari melewati peristiwa ini saya melihat Tuhan tuh mau kita bersaksi buat Tuhan. Tuhan mau kita menceritakan kebaikannya dia setiap hari. Ketemu siapapun yang kita bisa temui, pasti ada agendanya Tuhan yang untuk kita mau, Tuhan mau untuk kita lakukan kepada orang tersebut untuk menjadi berkat. Dan saya percaya ini yang paling penting gitu loh. Bagaimana hidup ini bisa sepenuhnya menggenapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Selanjutnya Tuhan yang berjanji, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu Tuhan akan cukupkan dalam kehidupan kita. Akan ditambahkan terus semua berkat jasmani, rohani, sukacita, damai sejahtera, itu yang terpenting dalam hidup kita. Itu pasti Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya, oke. Aku juga penasaran ya, setelah melewati badai ini kan akhirnya Bapak Ibu bisa melihat bahwa di balik segala perkara, di balik segala kesesakan, kesusahan ada kebaikan Tuhan. Nah, bagaimana sekarang Bapak Ibu ini melihat penderitaan yang dialami dalam dunia? Tentu nggak ada manusia yang lepas dari kesusahan kan? Kesulitan, iya. Betul. Kalau saya ngelihatnya penderitaan itu adalah bagian dari proses. Karena kebetulan ya kita bekerjanya di bidang jewelry making. Kita tahu bagaimana perhiasan yang bagus itu yang ada di etalase toko kita, berlian yang ada di etalase toko kita, itu sampai di sana jadi satu berlian, jadi satu perhiasan yang indah, itu melewati proses yang sangat panjang ya. Gitu. Emas itu kalau tidak dilebur dalam api, kotorannya semua akan ikut dan dia gak akan jadi emas yang murni yang bisa diolah menjadi perhiasan yang indah. Berlian itu cuma karbon aja. Satu senyawa yang tidak ada nilainya. Tapi kalau karbon ini mengalami tekanan dan panas di perut bumi ataupun di laboratorium sekarang, selama waktu yang dibutuhkan, dia akan berubah menjadi berlian yang indah. Jadi kalau saat ini ada kesulitan dalam dunia, itu proses. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Banyak orang itu melihat gimana caranya saya menang dari proses ini? Gimana caranya saya menang atau keluar dari badai ini? Di badai ini saya belajar satu hal. Bahwa di dalam badai pun Tuhan Yesus tidur dalam perahu. Badainya masih ada. Murid-muridnya khawatir, Tuhan Yesus enggak, dia tetap tidur. Kenapa? Karena Tuhan tahu badai ini pasti berlalu. Dan semua itu in God's control. Gitu. Yang Tuhan lebih peduli adalah gimana badai ini mengubah hatimu. Apa yang Tuhan mau ubah dalam kehidupanmu yang masih belum murni di hadapan Tuhan. Menangnya udah pasti, Tuhan udah jamin. Gitu. Dalam semua kesulitan, dalam semua badai, dalam kehidupan ini, di dunia ini, pasti ada tujuan Tuhan. Pertanyaannya, kita mau pilih untuk bersungut-sungut di tengah kesulitan, atau kita mau mencari tahu apa sih kehendak Tuhan di dalam kesulitan ini, dan kita tetap mau percaya bahwa badainya pasti berlalu. Tapi apa yang Tuhan mau untuk saya ubah dalam hidup saya melewati badai ini? Saya ngeliatnya begitu. Kalau Ibu Eka gimana? Betul sama. Udah panjang ini. Udah panjang dan sangat dalam ya. Tidak perlu diulangi lagi. Tidak perlu ditambahin lagi. Oke. Nah, oke. Di dalam melewati ujian kemarin, ada nggak sih ayat yang menjadi penguatan bagi Bapak dan Ibu? Mazmur 23 ya kalau saya sih. Karena di situ saya banyak-banyak. Saya balik lagi, saya mau tidur. Dan cara buat tidur itu, saya diberikan keterangan lewat ayat itu. Tuhan adalah gembalaku. Dan dia menuntun ke air yang tenang, rumput yang hijau. Di situ saya mendapatkan ketenangan lagi setiap harinya. Mungkin paling bisa digarisbawahi, ia membaringkan aku ya, jadi bisa tidur ya. Di pandangan berumput hijau. Oke. Betul. Bapak Vicky gimana Pak? Sama ya. Saya juga di Mazmur 23 ayat yang 4 ya terutama. Karena waktu itu sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab aku tahu Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Literally
Waktu itu di hari pertama ya, di malam itu waktu saya pelukin istri saya sambil kejang-kejang 5-6 menit sekali, saya ngerasa lagi berjalan di tengah lembah kekelaman gitu. Dan di situ Tuhan memberikan kekuatan lewat ayat itu. Dan hari ini pun kita dapat ayat renungannya juga Mazmur 23, pas banget gitu loh. Jadi benar-benar Tuhan tuh ingetin, aku setia, aku gembala yang baik, kamu nggak usah khawatir, kamu nggak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik, gitu. Itu sih yang nguatin kita. Ya, ya. Dan yang jadi penghiburan banget bagi kita adalah dia memastikan dia gembala yang baik adalah dengan melihat bahwa gembala yang baik itu memberikan nyawa bagi domba-domba. Yes, kita bisa lihat dia begitu baik hingga ia menyerahkan nyawanya bagi tebusan kita umat yang berdosa. Amin. Oke, terakhir. Mungkin ada sahabat solusi yang sedang mengalami badai ya. Apapun itu, penyakit fisik ataupun masalah dalam rumah tangga, masalah ekonomi, ataupun mungkin penyakit yang sama yang pernah diderita oleh Ibu Eka ini. Apa yang ingin disampaikan sebagai pesan penguatan buat sahabat solusi hari ini? Yang pasti yang kita alami itu, kita jangan pernah curiga sama Tuhan ya. Karena kan waktu lagi mengalami kesulitan seperti itu kan sulit ya buat kita mikir yang hal-hal yang baik. Waktu di saat itu, kayak semua orang pasti bisa, lu bisa ngomong kayak gitu, lu kan hidupnya lagi enak gitu. Kita pasti ngomong kayak gitu. Tapi di sana juga kita belajar, kita jangan curiga sama Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu mau yang terbaik buat kita kok. Tapi waktu kita curiga sama Tuhan itu berarti kita lagi nggak percaya sama Tuhan. Percaya aja sama janji Tuhan, dia pasti mau yang terbaik buat kita. Apapun itu. Amin. Dari Pak Vicky? Kalau dari saya, itu tadi ya, lewati dalam setiap badai itu, kita jangan fokus cari jalan keluarnya. Itu bagian Tuhan. Tuhan yang akan berperang di depan kita, dia sudah menyediakan kemenangan bagi kita, tapi coba kita fokus sama hatinya Tuhan. Kita tanya, Tuhan apa yang Tuhan mau untuk saya ubah dalam hidup saya? Apa sikap hati saya masih belum berkenan di hadapan Tuhan? Karena satu hal yang Tuhan mau supaya kita semakin serupa dengan karakter Kristus. Itu yang saya yakini itu. Dan juga supaya kita betul sama Eka bilang, tetap percaya bahwa dia Bapa yang baik, bahwa rencananya dia sudah merencanakan yang terbaik walaupun harus melewati badai. Karena saya yakin ujian itu perlu, ujian itu dibutuhkan supaya iman kita naik di kelas yang selanjutnya, supaya kapasitas rohani kita juga diperlebar untuk bisa menjadi alatnya yang lebih dipakai lebih luar biasa lagi. Betul. Thank you banget buat sharingnya hari ini. Aku percaya sih bisa memberkati sahabat solusi, memberikan penguatan bagi mereka yang mungkin sedang mengalami badai dalam hidupnya. Amin. Thank you banget Bapak Vicky sudah datang ke solusi, Bu Eka thank you banget. Saya berdoa biar keluarga terus dipakai Tuhan untuk menyatakan kebaikan dalam hidup Bapak dan Ibu ya. Ya oke, thank you banget. Buat sahabat solusi yang hari ini sedang mengalami badai dalam hidup, entah itu penyakit fisik, masalah ekonomi, masalah keluarga, atau apapun itu, kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini untuk bercerita kepada kami, dan kami siap untuk mendoakan kamu. Jangan ragu untuk menghubungi kami karena kami percaya satu langkah kecil akan membawa perubahan yang besar di dalam hidup sahabat solusi. Kami tunggu ya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan pasti ada solusi.